Om Swastiastu. Hari ini kita ketemu materi baru kita, yaitu instalasi penangkal petir. Jadi instalasi ini berfungsi untuk menyalurkan petir yang menyambar sebuah bangunan menuju ke bumi. Jadi instalasi penangkal petir ini adalah instalasi yang sangat penting di dalam instalasi sebuah gedung. Dan fenomena petir ini adalah merupakan fenomena alam. Ya, petir dapat menyamar di antara awan yang di atasnya ke bawahnya, sehingga terjadilah sambaran petir dari awan ke awan yang mengakibatkan terakumulasinya muatan negatif di atas awan. Nah, ketika awan memiliki muatan negatif yang lebih, maka awan akan berusaha melepaskan muatan negatif tersebut ke bumi. Karena bumi merupakan pusat berkumpulnya muatan positif, terlebih pada bagian-bagian yang tinggi atau runcing, seperti misalnya pohon, bangunan, menara, tower, tiang, dan lain sebagainya. Sehingga ketika terjadi sambaran muatan negatif ke bumi ini dari awan ke bumi, terjadilah apa yang disebut dengan petir. Jadi petir ini proses discharge muatan negatif ke bumi. Ketika terjadi sambaran petir dari awan ke bumi, maka di sekitar petir akan terjadi pemanasan udara yang luar biasa panasnya. Bahkan temperaturnya mencapai 27.760 derajat Celcius. Tentu ini merupakan temperatur yang sangat panas sekali dan dapat menimbulkan berbagai bahaya. Ada 3 bahaya yang ditimbulkan oleh petir. Yang pertama adalah aliran arus listrik, sehingga orang bisa terbakar karena aliran arus listrik. Kemudian ada panas atau kebakaran karena aliran elektron yang besar itu diikuti dengan panas yang tinggi. Demikian juga dapat menimbulkan tuli. Kenapa? Karena ketika petir terjadi juga dibarengi dengan suara guntur yang menggelegar yang dapat memekakan telinga, seperti gambar-gambar ini. Dan tentu untuk menjamin terjadinya keselamatan dalam penyaluran petir ini, maka ada 2 regulasi yang mengatur, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 89 tentang pengawasan instalasi penyalur petir. Dan juga diubah pada tahun 2015 dengan nomor 31. Dan fungsi penyalur petir ini adalah untuk menyalurkan petir dari air terminal, dari ujung tombaknya itu ditangkap petirnya, kemudian disalurkan melalui daun konduktor, kemudian muatan negatif tersebut disebar ke dalam perut bumi melalui elektroda bumi. Dan ada juga perlengkapan lain yang dibutuhkan, seperti misalnya konter untuk mengetahui berapa kali terjadi sambaran petir pada sebuah instalasi petir. Dan jenis-jenis penangkap petir ini ada macam-macam. Ada yang Franklin, Faraday, elektrostatik, dan radioaktif. Kalau Franklin ini dia berupa seperti sangkar saja. Kalau elektrostatik ini dia memancarkan muatan elektrostatik. Sedangkan yang radioaktif itu penangkalnya mengandung unsur radioaktif. Tapi saat ini sudah tidak dipakai yang radioaktif ini karena tidak ramah lingkungan. Jadi penangkal petir pun harus ramah lingkungan. Syarat yang harus dipenuhi pada pemasangan penerima adalah penerima ditempatkan pada bagian yang paling mudah tersambar, misalnya menara, antena, papan reklame, dan lain sebagainya, bangunan yang tinggi. Seluruh luas atap harus ada dalam perlindungan penerima. Penerima diletakkan minimal 15 cm lebih tinggi dari yang ada di sekitarnya. Harus mampu ini melindungi semua yang ada. Kalau yang Franklin itu radius proteksinya 102 derajat. Nah, untuk daun konduktor yang tipe Franklin ini dia bentuknya sangkar, ya minimal terdiri dari 2 BC ya 50 mili. Kemudian ini harus mampu melindungi seluruh bangunan.
dan tahanan ardenya adalah maksimum 5 ohm. Sedangkan untuk penangkal petir elektrostatik, ya, ini merupakan penangkal petir radius. Dia satu penangkal petir itu kemampuan radius proteksinya minimal 60 meter, yaitu yang jenis EF60. Sedangkan yang EF150 itu kemampuan proteksinya sampai dengan 150 meter radiusnya. Itu. Jadi kalau yang paling mau aman banget itu ya 140 derajat, 140 meter gitu untuk yang EF 150. Saya kira itu tentang penangkal petir ini. Mudah-mudahan dengan paparan yang singkat ini Anda menjadi jelas, dan tentunya saya harapkan baca lagi modulnya yang saya sudah upload di skrip gitu. Saya kira itu, terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.